Halo, kembali lagi dengan aku Ridana Devranti dari Estimator Purchasing. Hari ini mau ngelanjutin tentang pembahasan kemarin nih, tentang alat berat. Hari ini kita mau bahas, misalkan kita punya alat berat nih, enaknya kita sewain berapa sih ke penyewa gitu. Misalkan kita punya duit banyak nih, kita beli alat berat. Kita ambil contoh aja, misalkan kita punya ekskavator ya. Sebenarnya nyari buat biaya kita nyewain nih harus berapa tuh udah diatur loh sama, contohkan dulu, Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Di situ tuh nanti ada semua hitungannya, mulai dari misalkan kau punya alat berat yang apa, ntar ada kapasitasnya, ada mereknya, ada tenaganya, ada umur ekonomis, ada jam operasional per tahunnya. Nanti di situ juga ada rumus-rumusnya. Nah, aku mau bahas itu sekarang. Nih, kita udah punya ekskavator. Nah, ekskavatornya itu yang standar ya, yang merek atau tipenya yang 80 sampai 140 HP aja, yang biasa aja lah, yang gede-gede. Nah, nanti tuh dari merek itu kita bisa tahu nih kapasitasnya berapa meter kubik. Terus kita juga bisa tahu tenaganya dia berapa, horsepower, tenaga kuda, horsepower. Terus ada umur ekonomisnya. Biasanya kalau misalnya ekskavator itu umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian nanti ada jam operasional per tahun. Biasanya di ekskavator itu jam operasional per tahunnya itu adalah 2000 jam. Jadi 1 tahun itu ekskavator itu ngerjain kerjanya sama 2000 jam. Terus biaya-biaya apa aja nih yang kita keluarkan apabila kita punya ekskavator? Misalkan kita punya ekskavator itu kita punya dua biaya, yaitu yang pertama adalah biaya pasti alat itu sendiri, dan yang kedua adalah biaya operasional alat. Dulu yang pertama ya, biaya pasti per jam kerja alat. Nah, biaya pasti per jam kerja alat itu yang pertama itu kita punya nilai sisa alat. Rumusnya itu 10% dari harga kita beli ekskavator itu. Misalkan harganya 80 juta, berarti nanti untuk nilai sisa alatnya itu adalah 10% dikali 800 juta. Jadi kita punya nilainya itu buat nilai sisa alatnya itu 80 juta. Kemudian ada faktor angsuran modal atau yang biasanya tuh lambangnya D, itu ntar ada rumusnya panjang. Nah, langsung kita skip aja ya. Nah, habis itu ada biaya pengembalian modal. Harga pengembalian modal itu rumusnya harga alat dikurangi nilai sisa alat, berarti misalkan tadi 800 juta dikurangi 80 juta dikali sama D, faktor angsuran modal, dibagi sama W atau jam operasional per tahun. Jadi 800 juta dikurangi 80 juta dikali sama D-nya dibagi sama 2000. Kemudian untuk biaya pasti jam kerja itu juga ada biaya asuransi. Biaya asuransi itu senilai 0,2% dikali harga alat dibagi sama 2000 jam itu. Dari rumus 2 tersebut, harga biaya pengembalian modal dan biaya asuransi itu nanti dijumlahkan. Nah, nanti dari situ kita bakal dapet biaya pasti alat per jamnya. Kita mau bahas bab yang kedua, yaitu tentang biaya operasional alat per jam. Operasional alat tuh saat alat itu kerja kita butuh apa aja sih? Yang pertama pastikan ada solar atau bahan bakar. Yang kedua itu ada pelumas biar jalannya oke. Terus yang ketiga ada biaya bengkel. Yang keempat ada perawatan dan perbaikan, dan yang kelima itu ada biaya operator. Untuk perhitungan biaya pelumas, bensin, perbaikan dan lain-lain itu ada koefisiennya ya. Nanti jadi tinggal perkalian antara koefisien dikali sama powernya, nanti dikali sama harga solar atau harga pelumas. Sedangkan untuk biaya bengkel dan perawatan dan perbaikan itu rumusnya adalah koefisien dikali harga beli dibagi jam operasional per tahun atau yang 2000 itu. Nah, koefisiennya itu ada di permen PUPR itu, jadi tinggal buka aja, nanti aku kasih gambarnya ya. Nah, untuk operator itu biasanya di harga 20 sampai 30
7.000, 35.000-an. Nah, setelah ketemu angka operasional alat tersebut dalam jam, dijumlahin deh jadinya harga alat pasti ditambah dengan harga operasional. Nah, habis itu kita dapat nih, kita kalau misalkan mau nyewain alat berat, harganya dari penjumlahan dua faktor tersebut. Jadi biar kita tuh nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi kita punya alat berat tuh tujuannya menjadi untung. Nah, sekian dari saya. Kalau misalkan ini emang rada itu sih, rada ribet. Tapi ya semoga aja dapat diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.